Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan hingga saat ini. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya di sini selaku moderator yang bernama Rifali Fahmi Hananta dengan nomor NPM 1012147 dan rekan saya. Saya Reza Sangganugraha dengan nomor NPM 1012114. Saya Syifa Miftahul Jana dengan nomor NPM 1012147. Saya Indah Permatasari dengan NPM 101211415. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian karena telah memperkenalkan diri. Selanjutnya di sini kami akan mendiskusikan tentang kasus-kasus yang sering terjadi di sebuah perusahaan. Sebelum lanjut lebih jauh, saya akan membacakan salah satu soal studi kasus. PT FRG Berkah Mulia adalah sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat. PT FRG Berkah Mulia merupakan perusahaan besar yang menjunjung kualitas. Tak heran perusahaan ini memiliki banyak customer dari berbagai kota di Indonesia. Pada suatu ketika, PT FRG Berkah Mulia dihadapkan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya PT FRG Berkah Mulia kehilangan kepercayaan diri dari beberapa customer-nya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya pada para karyawannya apa yang mereka rasakan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi, dan berikut data-data yang diperoleh. 1. Mesin cetak yang sudah tidak optimal. 2. Sering terjadi pemborosan bahan baku. 3. Sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. 4. Jumlah karyawan yang sedikit. 5. Tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. 6. Stok bahan baku terlambat. 7. Atasan langsung yang kurang kooperatif. 8. Kontrol dari atasan kurang. Kemudian kami memilih dan menentukan 3 masalah yang dianggap paling penting atau paling urgent beserta alasan serta solusinya. Nah, di sini kami akan menjentrekan tiga poin yang paling penting menurut kami. Dan dimulai dari Reza. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk mengeluarkan pendapatnya. Kalau dilihat dari 8 poin yang telah disebutkan tadi, menurut saya ada satu poin yang sangat berpengaruh besar terjadinya masalah di dalam perusahaan FRG Berkah Mulia, yaitu poin yang pertama, yaitu mesin cetak yang kurang optimal. Kita sudah tahu bahwa terciptanya sebuah produk itu tidak lepas dari yang namanya mesin. Mesin adalah sebuah media yang digunakan untuk menciptakan sebuah produk. Selain itu, mesin juga memiliki pengaruh yang besar terjadinya kegiatan produktivitas. Bagus dan tidaknya sebuah produk itu ditentukan oleh mesin. Jika mesinnya bagus, maka produk yang dihasilkan juga akan bagus dan berkualitas. Begitupun sebaliknya, jika mesinnya tidak bagus dan kurang optimal, maka produk yang dihasilkan juga akan kurang bagus dan memiliki banyak kerusakan pada produknya. Fungsi mesin selain berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, juga sangat berpengaruh terhadap sebuah perusahaan. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang mampu menciptakan dan menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas. Jadi kesimpulannya kenapa saya memilih poin yang ke satu ini, ya. Jadi mesin itu ya sangat memiliki pengaruh besar terhadap sebuah perusahaan. Jadi jika mesinnya kurang optimal ketika digunakan, maka produk yang dihasilkan juga akan banyak kecacatan dan kekurangan serta menghilangkan kualitas pada produk itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Reza atas opininya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa Miftahul Jana. Terima kasih kepada Saudara Rifaldi selaku moderator karena telah mengizinkan saya untuk mengeluarkan pendapat tentang masalah stok bahan baku terlambat. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, keandalan menjadi salah satu fokus perusahaan untuk memuaskan konsumen. Keandalan yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ketepatan waktu pengiriman.
Untuk memenuhi keinginan pelanggan di bisnis logistik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menawarkan dan mengelola layanan pelanggan. Salah satunya yaitu layanan pengiriman. Mengacu pada frekuensi pengiriman, lot pengiriman, penentuan waktu, penentuan lokasi pengiriman, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, ketepatan waktu pengiriman barang tidak selalu dapat tercapai, karena terkadang masih terjadi keterlambatan. Apabila keterlambatan ini terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian baik dari internal, yaitu barang dapat menumpuk di gudang, maupun kerugian eksternal, yaitu adanya komplain dari customer karena barang tidak sampai tepat waktunya. Rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, baik itu produk maupun jasa, disebabkan karena tidak sesuai antara harapan dan kenyataan yang dialami. Dan biasanya layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. Dari uraian tersebut, di atas menunjukkan bahwa kecacatan kualitas pelayanan perlu dianalisis dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya, agar terciptanya kepuasan pelanggan. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi jenis keterlambatan pengiriman yang sering terjadi dan faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman, serta untuk merancang strategi perbaikan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pengiriman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Syifa Miftah Hujanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Indah Permatasari. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya untuk mengeluarkan pendapatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemborosan bahan baku. Jadi, kasus pemborosan bahan baku adalah kasus yang sering terjadi pada suatu perusahaan, karena sebuah produk dibuat dalam jumlah yang melebihi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Pemborosan bahan baku juga menjadi kasus permasalahan yang sangat penting. Apabila suatu bahan baku digunakan secara berlebihan, akan banyak bahan baku yang terbuang karena dengan sia-sia. Kelebihan bahan baku juga akan mempengaruhi pada kelebihan produk pada suatu produk. Sangat erat kaitannya dengan pemborosan lainnya. Bila terlalu banyak barang yang dibuat, maka akan berpengaruh kepada pemborosan lain, seperti persediaan yang ada pada suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena tidak memperhatikan permintaan pasar. Terjadi kegiatan produk yang berlebihan pada produk. Pemborosan tersebut akan berdampak pada biaya produksi yang melonjak, persediaan yang berlebihan. Jadi, pada saat terjadi pemborosan, maka akan berdampak pada penghasilan perusahaan. Penghasilan yang didapat akan tidak sesuai dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan. Dapat dikatakan, perusahaan yang berjalan akan mengalami kerugian. Solusinya, 1. Jalin komunikasi yang baik antar divisi, maksudnya saling menjalin komunikasi agar tidak ada yang salah dalam penggunaan bahan baku yang sudah dipersiapkan. 2. Gunakan bahan baku sesuai dengan permintaan konsumen. Maksudnya, saat kita akan menggunakan bahan baku, maka harus disesuaikan dulu dengan kebutuhan konsumen. Jadi tidak ada bahan baku yang terbuang. 3. Kelola persediaan yang ada pada perusahaan secara efisien. Manajemen harus dapat mengelola persediaan bahan baku secara efisien. Saat pengelolaan tidak dilakukan secara efisien berakibat kerugian kepada perusahaan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dari ketiga poin tersebut, adakah yang mau didiskusikan atau dipertanyakan? Saya ingin bertanya kepada Saudara Indah. Oh, baik. Silakan kepada Saudara Reja. Ya. Jadi pertanyaannya, agar tidak mengalami pemborosan bahan baku dan kelebihan produksi, kita kan harus melihat permintaan pasar terlebih dahulu ya. Sedangkan permintaan pasar tidak bisa diprediksi, kadang tinggi, kadang pula rendah. Jadi apa sih solusinya untuk hal tersebut? Terima kasih.
menurut jawaban yang saya tangkap, pertanyaan yang saya tangkap, jadi jawabannya itu sebelum memulai usaha, kita kan pastinya sudah menggambarkan bahwa produk ini akan dipasarkan kepada siapa dan di mana. Jadi sehingga kita para owner sudah memiliki gambaran atau prasangka terhadap permintaan barang dari produk kami. Gitu. Ya, bagaimana Saudara Reja? Jelas. Baik, terima kasih. Jelas ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Mungkin saya akan bertanya kepada Saudara Reja. Mengapa mesin lebih penting dibandingkan tenaga manusia saat melakukan produksi produk? Baik, terima kasih kepada Syifa yang telah meluangkan pertanyaan. Menurut saya, kita sudah tahu bahwa satu mesin kita bisa mencetak ribuan produk, sedangkan tenaga manusia itu hanya mampu mencetak ribuan produk dan perlu banyak orang untuk melakukan produksi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa mesin itu lebih efisien gitu. Segala hal, baik itu mengenai waktu, biaya, dan juga kualitas pembuatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Reja telah menjawab. Apakah bisa dimengerti Saudara Syifa? Mengerti. Selanjutnya mungkin Indah Permatasari akan bertanya. Saya akan bertanya kepada saudari Syifa. Jadi pertanyaannya, di tahun yang akan datang, adakah kemungkinan bahwa jasa logistik akan padam atau kurangnya pemakaian? Dari pertanyaan yang saya tangkap, mungkin meskipun ada itu, pasti minim sekali dikarenakan dengan zaman yang serba online ini, dunia perlogistikan pasti akan berkembang pesat dan menguasai pasar dunia. Yang harus diperhatikan adalah menjaga kualitas dan kepuasan para konsumen seperti yang tiba tepat waktu dan hal lainnya. Terima kasih. Bisa dimengerti Saudara Indah? Bisa, terima kasih. Mungkin cukup ya. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah memberikan opini dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin diskusi ini kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan dalam perkataan saya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.